حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita kepada keimanan, menyelamatkan kita dari kekufuran dan kejahiliahan. Karena tidak sama antara keimanan dan kekufuran, tidak bisa disamakan antara semua yang ada di dunia ini antara keimanan dan kekufuran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita kepada hidayah Islam. Hidayah Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan manusia. Kalaulah seluruh akidah itu dinyatakan sama, apalah arti diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kejahiliahan dan kesyirikan sama dengan keimanan dan ketauhidan. Tentu berbeda. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang seumur hidupnya untuk menyelamatkan umatnya, yang pengaruhnya melewati usianya, yang usianya sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun beliau berjuang berdakwah membawa perubahan, dan efeknya, manfaatnya, dakwahnya masih terus berlangsung sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, salah satu di antara ayat yang pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Syibta ya Rasulullah?" Rambutmu beruban wahai Rasulullah. Jawab Nabi, "Syayyabatni Hud." Surat Hudlah yang telah membuatku beruban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ditanya, ayat yang manakah ya Rasulullah dalam surat Hud yang membuat engkau beruban? Qasasul anbiya wa halakul umam. Apakah kisah-kisah para nabi atau kisah kehancuran umat-umat terdahulu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab ayat yang berbunyi, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Ayat yang mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus menjaga keistiqomahan. Ayat yang membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap konsisten di atas jalan keimanan. Menjaga hatinya tetap beriman, menjaga lisannya agar tetap beriman, menjaga fikirannya agar tetap beriman. Fastaqim kama umirtu. Ayat ini berarti maka istiqomahlah engkau
wahai Muhammad, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan dan orang-orang yang taubat denganmu, dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, para ulama bahasa, ulama tafsir menyebutkan ketika perintah dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada orang, sosok manusia yang sudah mengerjakan perintah tersebut, maka makna perintah tersebut adalah agar tetap konsisten mengamalkannya. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang menegakkan salat. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran, aqimus salah, aqimus salah, aqimus salah. Bukan berarti Rasulullah SAW dan para sahabat tidak menegakkan salat. Mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam menegakkan salat. Tetapi ketika Allah masih memerintahkan aqimus salah, maknanya tetaplah berada dalam keadaan yang terbaik saat menegakkan salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastaqim, maka istiqomahlah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum beristiqomah sebelum turunnya ayat ini? Beliau adalah manusia yang paling konsisten dalam beramal. Tapi perintah ini adalah perintah agar Nabi menjaga konsistensinya dalam beramal, konsistensinya dalam beriman, menjaga keistiqomahannya dalam beragama. Maka dari ayat ini kita bisa menemukan setidaknya 5 hikmah apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua dari surat Hud ayat 112, agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita menjaga keistiqomahan, konsistensi dalam beragama. Maka yang pertama, fastaqim. Pentingnya kita untuk memiliki sosok yang siap mengingatkan diri kita. Pentingnya untuk saling mengingatkan. Karena tidak jarang kebatilan yang tidak pernah ditegur merasa bahwa dia berada di atas kebenaran. Orang yang melakukan kesalahan ketika tidak pernah mendapatkan teguran seringkali merasa bahwa dia berada di atas kebenaran. Fastaqim. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pentingnya kita bersuara untuk saling mengingatkan kepada sesama ketika ada kebatilan, kemaksiatan dan kesalahan, agar kita saling menjaga keistiqomahan, saling menjaga konsistensi, saling menjaga keimanan kita. Fastaqim. Siapalah kita dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau pun masih terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tingginya derajat dan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berdakwah menghadapi para pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy, tiba-tiba datanglah seorang sahabat tunanetra berlari datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man ja'aka yas'a, seorang yang tidak bisa melihat tapi datang kepada Nabi dengan berlari. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan takut. Fa anta anhu talaha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih fokus kepada orang-orang, kepada pembesar Quraisy, kepada musyrikin Quraisy, dan tidak terlalu memperhatikan sahabat yang menginginkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermuka masam dan berpaling dari sahabat ini, Abdullah bin Ummi Maktum. Apa yang terjadi? Turunlah malaikat Jibril membawa teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla innaha tadhkirah. Turunlah surat Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta anhu tasadda.
wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan dilakukan lagi, sesungguhnya ini adalah teguran, ini adalah peringatan. Selesai perang Badar, 70 tawanan orang-orang musyrik dimusyawarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana status mereka. Bermusyawarahlah Rasulullah dengan para sahabat. Abu Bakar berpendapat, ya Rasulullah, mereka adalah kabilah kita, mereka adalah suku kita, mereka juga adalah keluarga kita. Kalau mereka ingin bebas, mintakan kepada mereka uang tebusan. Bagaimana pendapat Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, meskipun mereka keluarga kita, satu suku dengan kita, satu kabilah dengan kita, tapi mereka pernah menyiksa kita, mengusir kita, memerangi kita. Ya Rasulullah, eksekusi semua. Pendapat sahabat yang lain, Abdullah bin Rawahah, bagaimana? Kata Abdullah bin Rawahah, ya Allah, ya Rasulullah, kumpulkan mereka di satu lembah, kita cari kayu bakar dan kita bakar mereka semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara pendapat-pendapat para sahabat. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan ayat-ayat wahyu-wahyu, aturan-aturan yang berbicara tentang status perang dan status ghanimah, rampasan perang. Ini adalah perang pertama kaum muslimin, perang besar pertama kaum muslimin, tawanan pertama kaum muslimin saat itu. Para sahabat mereka kemudian berbicara, berdiskusi, sepertinya Rasulullah ikut pendapat Abu Bakar, sepertinya Rasulullah akan ikut pendapatnya Umar. Dan akhirnya musyawarah memutuskan Rasulullah mengambil pilihan untuk mengambil tebusan dari para tawanan tersebut. Turunlah surat Al-Anfal yang membenarkan bukan pilihannya Abu Bakar As-Siddiq, tapi pilihannya Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita garis bawahi adalah setinggi-tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ayat-ayat sabar yang ada di dalam Al-Qur'an yang pertama kali menerimanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isbir fasbir wasbiru warabitu isbiru isbiru. Rasulullah lah yang pertama kali mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut. Rasulullah lah yang pertama kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak memandang apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, apapun latar belakang kita, dan siapapun kita, saling mengingatkan ini adalah sesuatu yang sangat penting, menjaga keimanan, menjaga konsistensi, menjaga akidah kita bersama. Fastaqim. Yang kedua, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman fastaqim kama ahbabta, istiqomahlah sebagaimana engkau suka, istiqomahlah sebagaimana engkau cinta, istiqomahlah semaumu, fastaqim kama aradta. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman fastaqim kama umirta, karena terkadang konsistensi itu butuh paksaan, karena terkadang agak sulit kita menjaga konsistensi dan keistiqomahan kalau sifatnya hanya sekedar himbauan dan himbauan. Tetapi ketika perintah, di situ ada konsekuensinya, di situ ada paksaan, tidak jarang kita jauh lebih mudah menjaga konsistensi dan keistiqomahan sebagaimana diperintahkan. Yang ketiga, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, dan bersama dengan orang-orang yang taubat denganmu, dan bersama dengan orang-orang yang taubat denganmu. Kebersamaan dan lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam menjaga keistiqomahan, dalam menjaga keimanan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebutlah seorang musyrik yang hampir saja dia menerima keimanan, Uqbah
bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid berteman dengan Umayyah bin Khalaf, majikan Bilal bin Rabah, yang menyiksa Bilal, yang menimpa batu kepada Bilal. Hampir saja Uqbah bin Abi Mu'aid mendapatkan hidayah, hampir saja Uqbah bin Abi Mu'aid memilih jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena salah dalam memilih lingkungan, kalaulah bukan karena tidak berhati-hati dalam menjaga pergaulan, Uqbah bin Abi Mu'aid boleh jadi sudah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca kitab sirah nabawiyah, kalau kita mendalami perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah dilempari kotoran unta ketika salat, Uqbahlah pelakunya. Pernah Rasulullah ketika tawaf ditarik dari belakang, Uqbahlah pelakunya. Pernah Rasulullah dilempari pasir, Uqbahlah pelakunya. Apa yang menyebabkan Uqbah begitu tega, begitu sadis, begitu kejam, begitu jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu faktor terbesarnya adalah kebersamaan dengan Umayyah, kawan yang tidak baik. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diludahi oleh Uqbah bin Abi Mu'aid ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Furqan, memberikan vonis dan nasib, takdir masa depan, takdir akhirat Uqbah bin Abi Mu'aid dan orang-orang yang mengikuti jalannya Uqbah bin Abi Mu'aid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Akan datang suatu hari, kata Allah, di mana si zalim ini akan menggigit kedua tangannya dan berteriak dengan penuh penyesalan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, andai aku memilih jalan bersama Rasul, sambil menggigit kedua tangan dengan penuh penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, kenapa aku dulu di dunia menjadikan si fulan sebagai kawan dan lingkungan, sebagai teman terdekat. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia sudah menyesatkanku, dia sudah menyingkirkanku dari kebaikan, dia sudah menjauhkanku dari jalan kebenaran, padahal hidayah dan peringatan itu telah datang kepadaku. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan Uqbah bin Abi Mu'aid di akhirat akan diperlihatkan surga, tempatnya di surga. Inilah tempatmu di surga kalau engkau dulu di dunia bersama dengan Rasul. Kemudian diperlihatkan tempatnya di neraka, dan inilah tempatmu di neraka karena engkau meninggalkan jalan kebenaran demi lingkungan dan pertemanan yang salah. Menyesallah Uqbah bin Abi Mu'aid sambil menggigit kedua tangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berhati-hati menjaga lingkungan, berhati-hati menjaga pergaulan, karena lingkungan dan pergaulan menjadi salah satu sebab terjaganya keistiqomahan kita dalam keimanan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Dan janganlah melampaui batas. Apa yang Allah katakan haram, katakanlah haram, jangan melampaui batas. Apa yang Allah katakan halal, katakanlah halal, jangan melampaui batas. Apa yang Allah katakan wajib, katakanlah wajib, jangan melampaui batas. Apa yang Allah katakan sunnah, katakanlah sunnah, jangan melampaui batas. Saat Allah mengatakan innad dina indallahil Islam, katakanlah innad dina indallahil Islam, jangan melampaui batas. Saat Allah berfirman bahwa agama yang diridhai diterima di sisi Allah hanyalah Islam, katakanlah Islamlah agama yang paling diridhoi Allah, Islamlah agama yang diridhoi Allah, dan jangan melampaui batas. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan-batasan. Ada yang halal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah jelas kehalalannya. Ada yang haram dan sudah jelas keharamannya.
dan di antara yang halal dan haram ada yang syubhat, maka menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan agama kita, jagalah diri dari yang syubhat tersebut. Jauhkanlah diri kita dari yang syubhat-syubhat, baik yang syubhat berupa makanan ataupun yang syubhat berupa pemikiran. Jauhkanlah dari yang syubhat, jauhkanlah dari yang haram, karena yang halal yang jelas jauh lebih besar, jauh lebih luas. Wala tatghaw. Wala tatghaw juga bermakna ketika kita ingin beristiqomah dalam satu amalan, maka yang kecil dan bisa bertahan lama jauh lebih baik daripada besar melampaui ke kapasitas dan kemampuan kita tapi tidak bisa bertahan lama. Kalaulah memang kemampuan kita dalam satu hari tilawah membaca Al-Quran hanya setengah juz dan bertahan seumur hidup, jauh lebih baik. Karena Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan, fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah, berarti ada amalan lain yang dicintai oleh Allah, tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang terus menerus, yang konsisten meskipun sedikit. Maka jangan pernah meremehkan amalan yang sedikit, jangan pernah meremehkan amalan yang mudah, yang gampang, yang simple, yang ringan. Boleh jadi yang ringan itulah yang paling mudah untuk kita istiqomahkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq, kata Rasulullah SAW. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya berhadapan, bertemu dengan saudaramu dengan wajah penuh senyuman. Dan yang terakhir, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita kerjakan, melihat apa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi pengawas dalam setiap amalan kita, maka keistiqomahan akan hadir dalam kehidupan kita. Orang yang paling ikhlas karena Allah adalah orang yang paling istiqomah dalam kehidupannya. Orang yang istiqomah dalam kehidupannya adalah orang yang paling ikhlas dalam amalannya. Ketika beramal karena sesuatu, ketika mengerjakan karena sesuatu, semangatnya karena sesuatu, karena dunia, karena karena harta, karena pangkat, karena jabatan, karena popularitas, tidak jarang kalimatnya mudah berubah-berubah, tidak jarang prinsipnya akan mudah berubah. Tetapi ketika prinsipnya karena Allah, akidahnya karena Allah, amalnya karena Allah, nilai yang dipegangnya karena Allah, ada jabatan, tidak ada jabatan, ada pangkat, tidak ada pangkat, ada keuntungan, tidak ada keuntungan, innahu bima ta'maluna basir. Semakin merasa diawasi oleh Allah, semakin karena Allah, semakin istiqomah seseorang dalam kehidupannya. Diingatkan, dipaksakan, kebersamaan, tidak melampaui batasan, dan selalu memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga keikhlasan adalah 5 kandungan yang bisa kita dapatkan dari surat Hud ayat 112. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي